Saudara-saudara yang terkasih, ada yang namanya istilahnya salah kaprah ya. Suatu tindakan yang atau cara pikir yang salah, tapi karena sudah berulang-ulang terbiasa, maka menjadi hal yang biasa dan bukan hal yang salah lagi. Padahal sebenarnya salah ya. Misalnya orang pada umumnya menyebut cum laude ya, padahal seharusnya itu dibaca cum laude. Karena dari bahasa Latin itu dibaca apa adanya ya, bukan seperti bahasa Inggris yang E-nya kemungkinan tidak dibaca. Cum laude ya, yang benar cum laude. Waktu dulu saya masih kecil ya, masih sekolah, itu juga diajar oleh guru sejarah saya. Politik memecah belah Belanda kepada Indonesia itu disebut politik divide and empire ya. Ayo ulangi lagi. Divide and empire. Setelah saya masuk ke seminari, diajar bahasa Latin, ternyata bacanya divide et impera, ya, bukan divide et empire, dibaca apa adanya, divide et impera. Atau juga ketika kita mengatakan bahwa, wajahmu indah seperti bulan bersinar, bulan itu tidak bersinar ya, hanya memantulkan sinar. Yang bersinar itu bintang atau matahari, ya, emang mengeluarkan cahaya. Lagian kalau pacaran dibilang wajahmu indah seperti bulan, jangan ada yang mau ya, karena bulan itu wajahnya bopeng-bopeng ya, kena meteor dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam liturgi kita juga mungkin pernah punya ya salah tindakan atau salah memahami. Kalau setelah selesai kita misa, keluar gereja, biasanya kita ngambil air suci atau mencelupkan tangan ke air suci. Padahal tidak perlu. Yang perlu adalah ketika masuk. Karena dari luar ke dalam gereja kita perlu menyucikan diri. Kalau dari gereja keluar kita tidak perlu menyucikan diri karena sudah disucikan, kita membawa itu ke luar gereja. Atau juga misalnya kita pada saat doa Bapa Kami, ya, tangan kita juga begini. Boleh enggak Romo tangannya gini atau begini? Yang begini itu pemimpinnya, romonya ya atau uskup. Umat tangannya tidak begitu. Tetapi itu bukan hal dosa ya, artinya menjadi hal yang fatal begitu, tidak. Itulah yang disebut dengan salah kaprah atau salah memahami. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga punya salah paham, salah memahami tentang gambaran tentang Allah. Siapakah Allah itu bagi kita? Kita mengatakan bahwa Allah adalah Bapa ya. Karena Dia adalah Bapa, jadi kita boleh meminta sesuatu kepadanya. Makanya ada salah paham mengenai hal itu. Kalau kita butuh, kita datang kepada Allah. Tapi kalau kita tidak butuh, ya kita tidak usah datang kepadanya. Jadi kalau kita mengalami persoalan, maka kita baru berdoa kepadanya. Tapi kalau hidup kita baik-baik saja, ya kita tidak perlu datang kepadanya. Nah, ini cara pandang yang salah mengenai Allah. Atau juga bahkan yang ekstrim itu adalah bahwa Tuhan adalah semacam ATM ya. Kalau kita butuh uang tinggal minta kepada Tuhan nanti diberi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita berdoa seperti yang kita maui. Makanya kalau tidak terkabul ya kita akan kecewa. Cara memahami yang salah ini juga terjadi rupanya kepada para murid Yesus waktu itu. Dan banyak orang yang saat itu mengira bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Memang saat itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka mengira bahwa akan ada saatnya bahwa Yesus akan menjadi pemimpin yang akan membebaskan orang Israel dari Romawi. Tapi kenyataannya malah Tuhan Yesus disalibkan, dihukum secara pemerintah Romawi, yang menyalibkan juga para pemuka agama mereka. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mereka kira bahwa Yesus adalah Mesias pembebas Israel dari Romawi, rupanya hancur begitu saja cara pandang mereka ini. Padahal Tuhan Yesus datang bukan untuk menjadi Mesias yang membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi, tetapi Dia datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dari jeratan maut. Karena
Tuhan Yesus datang mau membereskan akar dari penderitaan manusia, akar dari persoalan manusia, karena akar dari segala penderitaan itu adalah dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Karena pada mulanya Tuhan menciptakan manusia baik adanya ketika tidak dalam keadaan dosa. Saudara yang terkasih, karena itulah dalam perjalanan ke Emmaus, mereka mengalami cara pandang yang salah. Mereka sedih, mereka kecewa, karena mereka mengira bahwa apa yang mereka cita-citakan bebas dari orang penjajah Romawi tidak terjadi pada Yesus. Dan ketika Yesus bersama mereka, dijelaskan mengenai banyak hal. Barulah kemudian mereka mulai menangkap, dan itu menjadi sempurna benar, mereka mengerti benar bahwa Yesus adalah Ia yang bangkit ketika mereka merayakan makan bersama dengannya, mengingatkan akan perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, inilah juga yang kita alami, bahwa ketika kita memiliki gambaran yang salah mengenai Allah, orang bisa kecewa dengan imannya. Saya ini sudah hidup sebaik-baiknya, tetapi mengapa ketika saya berdoa kepada Tuhan, tidak terjadi apa-apa dengan doa-doa saya? Seakan-akan Tuhan tidak mengabulkan. Katanya Tuhan baik kepada orang yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, maka orang akan menjadi kecewa. Saya diberitahu dalam iman saya bahwa kalau kita membutuhkan sesuatu, kita datang kepada Allah, meminta kepadanya. Namun ketika tidak diberi, maka kita akan menjadi kecewa. Ini cara pandang kita yang salah memahami mengenai Allah. Bahwa Allah memang adalah Bapa, benar. Bapa bukan hanya ketika kita butuh, maka kita datang kepada Bapa kita, bukan. Tetapi butuh tidak butuh, atau kita mengalami persoalan hidup atau tidak, kita perlu untuk menyembah kepada Allah. Sebab Dia adalah Bapa. Mengapa disebut Bapa? Karena asal dari segala ciptaan. Ialah yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita manusia. Maka disebut Bapa, pencipta. Karena itu kita sebagai ciptaan patut sudah seharusnya untuk menyembah kepada pencipta kita. Demikian juga dalam banyak hal, kalau kita memiliki cara pandang yang salah mengenai Allah, orang akan menjadi kecewa. Padahal Allah kapanpun akan selalu baik kepada manusia. Kita mohon rahmat Tuhan agar dalam semangat Paskah ini kita juga mengingat kembali bahwa gambaran Allah yang baik hati, Allah yang memperhatikan kehidupan manusia, seperti Yesus yang mau hadir di tengah-tengah para murid-Nya ketika Ia bangkit. Demikianlah juga Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Seperti para murid, mereka mendengarkan Yesus yang menjelaskan mengenai kitab suci dan merayakan makan bersama Dia. Akhirnya mereka memahami, mengerti Allah Yesus yang bangkit. Demikian pula kita dibantu oleh gereja agar kita memiliki cara pandang yang benar mengenai Allah dalam membaca kitab suci, dalam merayakan Ekaristi. Saat-saat itulah kita seperti para murid, kita mengenali Allah, kita mengenali Yesus yang mau hadir di tengah-tengah kita.